Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semua. Gue Dwi Kai. Ya, di konten gue ini, gue itu membagikan info, tips, update seputar Gojek dan live on beat gue selama gue narik. Di konten gue kali ini, gue akan membahas cara terapi akun untuk sedulur-sedulur semua dan kalian semua yang akunnya sedang anyep nih. Gue mau kasih tahu ya, untuk menekankan di sini gue bukan merasa paling tahu dan rasa paling gacor. Ya ini hanya seputar pandangan gue karena gue telah melewati hal itu semua dan alhamdulillah akun gue bisa sampai pada tahap yang seperti sekarang ini. Belum masuk ke pembahasan, gue sedikit menginfokan ya. Gue pakai rompi komunitas shelter Gojek Pondok Ranji. Ini ada nama gue Dwi Kai. Karena emang gue sering narik daerah Pondok Ranji dan sekitarnya ya. Dan gue sering di shelter Gojek dan gue ikut komunitas ini. Masuk ke pembahasan. Sebelumnya, terapi akun. Apa sih terapi akun itu? Ya, terapi akun itu merupakan cara untuk kita memperbaiki akun kita yang gagu. Ya, seperti halnya ya terapi pada kesehatan aja gitu kan. Kalian sakit dan kalian harus diterapi. Dan ini sama halnya, akun kalian nih ibaratnya sedang sakit gitu dan pasti ada obatnya. Ini namanya terapi akun. Ya untuk sedulur semua yang ingin terapi akun, sebenarnya ini merupakan momen yang pas ya, dimana sekarang ini itu aktivitas hampir sudah berjalan normal ya. Pekerja-pekerja yang sudah balik bekerja ke kantor dari WFH, lalu eh, anak sekolah yang sudah mulai kembali ke sekolah, lalu udah banyak pedagang-pedagang juga yang udah mulai jualan kembali dan itu berimpact juga kan kepada pengiriman barang dan traffic GoFood dan pastinya juga ramai. Ya momen ini memang pas sih jika kita untuk terapi akun ya, memperbaiki akun kita yang sedang sakit untuk kembali gacor kembali. Gue yakin semua driver itu bisa merasakan kegacoran di Gojek ini. Yang pertama, untuk tips dari gue, konsisten di jam on beat dan off beat. Ya, konsisten di jam on beat dalam artian kita itu on misalkan pagi jam 6. Ya, jam 6 lalu off beat misalkan sampai maghrib. Ya, coba lakukan hal itu secara terus-menerus, konsisten. Misalkan waktu kalian itu di Senin sampai Jumat, ya udah lakukan konsisten jam on beat itu secara terus-menerus selama 1 minggu. Usahakan jangan bolong-bolong. Misalkan hari ini on jam 6, besok on jam 8. Jangan, karena itu akan memperlambat proses terapi akun. Hal ini memang terjadi sih pada gue karena emang gue driver morning ya. Driver yang selalu bangun pagi, pejuang subuh. Dan hal itu terbukti gitu kan. Setelah gue konsisten di on beat pagi hari, lalu off beat di gue selalu jam 8 malam, ya alhamdulillah gitu, bertahap. Lama-lama akun kita akan mengikuti sendiri ritmenya dan udah tahu gitu kan orderan masuk tuh di jam berapa aja. Jika sedulur mau off beat Sabtu Minggu ya nggak masalah, yang penting konsisten di Senin sampai Jumat on misalkan sekitaran jam 5 sampai jam 6. Ya nggak apa-apa. Lalu off beatnya di sekitaran jam misalkan sebelum maghrib lah, jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting konsisten dan oh iya minimal itu 8 jam. Usahakan 8 jam ya dari kita jam online sampai ke jam off beat. Masalah siang istirahat ya itu nggak masalah. Ya kalau sholat, makan siang nggak apa-apa, matiin aja. Jangan takut anyep, jangan takut anyep. Kita sholat aja. Dan makan siang juga nggak usah perlu di airplane atau apalah, itu nggak ngaruh sih kalau selama gue ini ya. Sistem on beat ini lakukan secara bertahap. Pertama di minggu pertama, lalu di minggu kedua, dan selanjutnya bahkan kalau bisa seterusnya ya. Udah lakuin maka akan terasa deh beda di akunnya. Lalu yang kedua itu ambil dulu semua orderan yang masuk. Hindari cancelan atau melewati order. Karena ini dalam fase terapi akun ya.
Dalam fase terapi akun, usahakan jangan melewati dulu deh orderan atau pilih-pilih order dulu. Ada order yang masuk, sikat, cocol. Mau jauh, mau pendek, mau gosen, mau GoFood. Kalau mau goret doang, ya kalau bisa ambil dulu semuanya. Kalau udah terapi akun baru deh kita pilih kita mau prioritas apa. Nanti itu bakalan gue bahas di video selanjutnya sih. Usahakan sih kalau memang lagi terapi akun emang keluar pagi dan ambil semua orderan, karena pagi tuh banyak banget orderan ya, melimpah orderan bahkan sampai ada lonjakan kan. Tahan dulu deh, tahan dulu pilih-pilih ordernya. Ya kan kita lakuin dulu nih tahap ambil semua orderan dalam seminggu. Bertahap kok, bertahap. Gue yakin bertahap. Di minggu pertama, misalkan di hari pertama kalian dapat 15 order. Di minggu pertama tuh di Senin, di Selasa misalkan 16, di Rabu 14. Maka akan meningkat sih. Di minggu kedua baru kerasa tuh. Di minggu kedua uh, bisa dapat 20, 21, 22 di atas minggu pertama pastinya. Ibaratnya kita kayak magang dulu gitu di fase terapi akun ini, dikasih kerjaan sama atasan, ya udah harus kita ambil gitu. Masa kita tolak? Karena kalau kita ambil kan pasti atasan menilai nih, ibaratnya pihak kantor menilai nih, wah ini driver rajin nih, bakal gue kasih kerjaan yang lebih banyak dan lebih bagus lagi. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi kan bahkan meningkatkan pendapatan kita juga. Lalu yang ketiga kita harus pintar-pintar mencari spot untuk on beat. Misalkan di jam pagi. Ya di jam pagi udah pasti dong daerah perumahan atau pinggiran banyak orang yang pengen berangkat kerja dan berangkat ke kantoran. Jika pagi udah terpental nih ke daerah tengah, ke daerah Jakarta gitu kan, daerah gedung-gedung, pasti ya limit ordernya sedikit gitu kan, karena pagi jarang potensi orderan di sana. Paling enggak ya kita harus bisa pintar mencari spot, melipir sambil jalan pelan-pelan aja, melipir ke arah halte atau ke arah stasiun, atau ke arah terminal ya kan, pasti banyak potensi orderan di situ. Kalau bisa melipir balik lagi ke daerah perumahan-perumahan yang balik lagi banyak potensi order juga di situ. Udah masuk siang, emang siang tuh fase jam 10 sampai jam 2 itu emang rada sulit juga ya gue merasakan mencari spot. Tapi coba aja tetap melipir gitu ya, melipir ke daerah pemukiman. Usahakan kalau emang ke daerah pemukiman kita tahan dulu 15 menit. Kalau emang nggak ada 15 menit baru geser lagi kemana. Atau ke daerah mall boleh, yang mungkin ada potensinya lebih gede ya. Karena siang kan udah mulai banyak orang ke mall. Atau ada orderan GoFood atau ada orderan GoSend ya kan. Kalau udah sore ya udah balik lagi. Berarti kan kalau pagi sepi di daerah perkantoran, berarti sore ramai di daerah gedung-gedung ya kan, perkantoran. Banyak orang yang pengen pulang pulang ke rumah, dan banyak juga orang yang balik sekolah nih, anak-anak balik sekolah. Ke terminal juga bisa, ke stasiun, sore orang pada pulang ke rumah. Ya sore juga lebih potensi banyak orderannya daripada siang. Jadi ya bebas lah kalian, pokoknya intinya kalau emang nggak dapat orderan jangan stay lama-lama di daerah tersebut. 15 menit. Kalau gue sih 15 menit sampai 20 menit sih. Kalau udah emang nggak ada ya gue geser gitu. Berarti emang nggak ada orderannya di daerah situ. Ya sebenarnya emang 3 poin itu aja sih yang terpenting. Tadi yang pertama konsisten jam on beat. Lalu yang kedua ambil semua orderan, atau boleh kalau emang lu siap tempur gitu ya, auto beat aja, udah auto beat kemana aja order, sikat, cocol, karena emang ini fase terapi akun. Lalu yang ketiga pintar-pintar nyari spot. Ya, jadi bisa bisa apa ya? Bisa dapat bayangan nih ya, sedulur semuanya atau teman-teman semuanya bisa dapat bayangan dari ketiga poin ini. Ya kan, tinggal bangun pagi, lalu on beat tepat waktu ya di jam-jam kalian biasa on beat. Lalu yang kedua ambil semua orderan, hindari cancelan atau hindari melewati order. Lalu yang ketiga pintar-pintar mencari spot. Ya, lakuin hal ini aja deh selama seminggu. Dah di minggu kedua ini akan berasa banget perbedaannya. Lalu di minggu ketiga
Nanti akun kalian tinggal jadiin mau prioritas apa. Mungkin di video selanjutnya gue akan bahas nih yang prioritasnya. Jadi itu aja sih sebenarnya di terapi akun Gojek ini ya. Semoga kalian bisa menerapkan. Sekali lagi di sini gue hanya berbagi tips ya, karena gue pernah mengalami akun anjlok banget, akun gagu banget, akun anyep banget karena pernah gue tinggal dalam waktu yang lama nggak on beat kan, pasti balik lagi akun tuh dari nol lagi gitu, jadi anyep lagi. Dan gue lakuin hal itu ya, terapi akun selama 2 minggu. Ibaratnya kita ya banting tulang dulu lah 2 minggu, sabarin dulu 2 minggu. Nah di minggu ketiga kalian pasti merasakan ya gacoran akun. Mungkin itu aja tips yang gue bisa bagiin pada konten gue kali ini. Semoga bermanfaat, sehat-sehat untuk kalian semua, dan semoga akun kalian semua gacor. Salam satu aspal.